Fungsi, Bapak Ibu sekalian. Selama ini media pengertiannya kan eksternal ya. Media ini alat kita komunikasi dengan eksternal kan gitu. Dengan publik secara luas. Nah, media di SKI ya, ini kita desain agar supaya dia punya fungsi selain eksternal juga internal. Dalam arti media ini juga bisa menjadi alat konsolidasi kita. Jadi kita akan kembangkan nanti sistem sindikasi konten di antara kita seperti itu. Jadi tugas SKI itu nggak berat karena apa? Karena konten itu akan disuplai oleh semua teman-teman yang ada di daerah seperti itu. Reportnya bisa lebih cepat gitu ya, karena dan lebih mengcover wilayah yang luas. Bisa dibayangkan kalau kita harus mengcover seluruh Indonesia dan itu dikerjakan oleh nasional atau pusat, berapa biaya yang kita butuhkan dan berapa lama kerja itu harus dilakukan. Makanya kita untuk kepentingan internal gitu ya dan eksternal, maka kita akan nanti membangun sindikasi konten di media SKI. Dan Mas Zulfan mungkin akan menjelaskan secara singkat gitu ya, apa saja yang sudah kita develop, dan kalau ada yang kurang silahkan diusulkan seperti itu. Dan tahap berikutnya tentu akan mengkonsolidasikan itu semua ya, akun-akun yang sudah ada di SKI segala macam. Saya mohon kerjasamanya juga agar supaya nanti proses komunikasinya bisa lancar sehingga kita bisa memiliki growth media yang eksponensial seperti itu. Terima kasih, Mas Zulfan, silakan. Nggak apa-apa ya, duduk dulu di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini memang ada satu hal yang lumayan penting tapi agak sering agak dilupakan gitu ya. Kita resah gitu ya bahwa ini medianya gimana sih SKI ini gitu ya. Sebetulnya keresahan kita itu kan juga keresahan karena banjirnya informasi atas selain Pak Anies gitu ya, yang informasinya cukup banjir merasuki semua kanal informasi sehingga seakan-akan kita tuh ada di mana sebetulnya gitu. Pak Anies itu di media mainstream sekarang paling sehari itu satu pemberitaan belum tentu loh. Saya monitoring dari bulan Juli sampai sekarang, justru pada saat beliau setelah menjabat itu baru ada pergerakan pemberitaan yang cukup lebih banyak oleh media mainstream daripada pada saat beliau menjabat gubernur. Nah, sebetulnya kita itu posisinya sekarang tinggal mengamplifikasi keberhasilan Pak Anies. Kalau yang dulu sempat ikut pertemuan pada saat Musda Sejawa di Hotel Ewan kan Pak Anies pernah bilang, pesan beliau satu, amplifikasikan semua keberhasilan pembangunan di Jakarta. Itu salah satunya, dan itu yang kita lakukan lewat media kita sekarang. Nah, kenapa medianya ini saksi demokrasi namanya? Karena ini ya seperti dibilang Pak Dirman tadi, pabriknya Unilever yang dijual mau Pepsodent, mau Sabun Lux, mau Lifebuoy sama saja gitu. Nah, saksi demokrasi dalam konteks media kita adalah brand media gitu. Brand medianya saksi demokrasi, nanti brand aplikasinya juga saksi demokrasi gitu. Jadi saksi demokrasi selain memang ada kegiatan offline juga dia menjadi brand gitu. Nah, karena ya beberapa alasan mengenai brand ini kan juga sudah dikemukakan tadi oleh Pak Akwar, salah satunya kenapa harus saksi demokrasi dan lain-lain. Maka ini diangkat menjadi salah satu brand ini. Nah, kita nggak usah khawatir. Memang untuk membangun media butuh biaya yang besar, tapi saya yakin gitu ya, dengan giroh bapak-bapak ibu sekalian, ini nggak akan makan biaya besar. Karena apa? Karena sebetulnya platformnya gratis. Sosial media kan gratis.
kita mungkin terheran-heran, Pak Ganjar kok bisa segitu viralnya di TikTok. Ya yang dia menggerakkan orang untuk like dan share berjalan gitu. Apakah itu secara organik? Seakan-akan organik gitu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan mesin terus untuk urusan kemediaan seperti ini, tidak akan kemana-mana gitu. Sampai saat ini saya terus terang baru bikin website sama media sosial, Instagram dan Facebook. Facebook fanpage. Kenapa fanpage? Fanpage jelas bisa terukur gitu. Nah, nanti untuk masuk grup dan lain-lain itu ya Bapak-bapak Ibu sekalian masuk grup, bikin grup, sehingga apa isi yang ada di fanpage bisa langsung diamplifikasikan ke grup, baik ke WA ataupun ke Facebook. Saya terus terang, saya untuk Twitter saya belum punya energi, karena ini Twitter ini medan peperangan yang berbeda, harus terus menerus, butuh banyak butuh banyak resource gitu ya. Nah, nanti makanya salah satunya yang pengen kita gagas juga, teman-teman siapa yang memang dikerahkan khusus untuk urusan itu, ayo kita 1-2 hari lah ngobrol bareng-bareng, kita rumuskan strateginya mau seperti apa supaya semua platform ini bisa terisi gitu. Karena kalau kenapa yang saya kejar Instagram dan Facebook dulu, karena ini gap pengguna, terutama di Jawa. Gini, 2018 saya ngawal betul PSS secara kemediaan di Jawa Tengah gitu ya. 3 bulan sebelum pemilihan, Kompas merilis survei PSS itu cuman dapat 11% elektabilitasnya. Terus sebagai tim kampanye kita apa enggak gogrok mentalnya? Nah, ya pasti toh. Tapi kan itu memang sistem perang media ya seperti itu gitu loh. Bagaimana kita tinggal melawan itu, mau kita counter, mau kita cover melalui media apa. Nah, itu jelas perlu perumusan strategi. Makanya saya minta ke Pak Sekjen itu ya, kira-kira kapan bisa mengumpulkan teman-teman yang memang khusus ngerembuk ini sehari 2 hari, sehingga dalam waktu setiap bulan harus kita review terus menerus, ini mau seperti apa, ini mau seperti apa. Karena perumusan strategi itu bisa berubah tiap malam juga gitu ya. Nah, mungkin strategi konten kita sekarang baru cover semua ataupun respon gitu. Tapi ke depan apakah kita bisa attacking atau nyerang lawan gitu? Ya bisa, caranya bagaimana dan lain-lain. Terutama perlu dirumuskan, bahkan kalau sudah sampai urusan ini kan pilihan kata saja menjadi masalah gitu. Nah, itu makanya kita juga perlu berembuk terus-menerus gitu ya. Nah, mungkin sebagai awalan gitu ya, Bapak Ibu juga mau tidak mau harus mengakrabi media digital ini sebagai salah satu saya yakin kok Bapak Ibu sekarang juga punya akun Facebook, punya akun Instagram gitu. Sehari sumbangkan 1 like gitu ya untuk kalau setiap Bapak Ibu punya follower 10 saja, bagi saya mungkin kalau nanti itu sudah dikapitalisasi dalam struktur jaringan yang lebih rapi gitu ya, itu sudah cukup untuk istilahnya mengencourage media kita itu agar pertumbuhannya cukup cepat gitu. Dan sekarang gini, kalau misalnya dari 1 orang ada 10 follower, 10-nya nge-like semua, terus kalikan semua seluruh jaringan SKI, misalnya ada 7.000 orang saja, sudah ada 21.000 like gitu. Dan itu rata-rata ya, Pak Ganjar sama Pak Anies itu nggak pernah kalah loh itu. Engagementnya itu mereka berdua tuh nggak pernah kalah, kecuali di TikTok. Tapi TikTok ini saya jamin belum dikapitalisasi menjadi elektabilitas sampai 2024 nanti itu, karena semua penghuni TikTok di Indonesia ini masih apolitis gitu. Itu saya yakin gitu. Iya, Pak Ganjar viral, tapi ya viral saja, berhenti di viral saja. Kepilih enggaknya entah. Maksudnya belum terbukti. Tapi kalau secara populasi jelas di TikTok itu masih apolitis.
konten TikTok yang paling besar itu sekarang kan yang paling banyak paling banyak ininya lah, engagementnya itu kan masih didominasi cewek joget-joget. Belum ada gantinya. Belum ada cowok juga. Belum ada. Ya ada tapi belum bisa menyaingi itu. Jadi masih di seputar itulah gitu loh. Berbeda dengan Instagram ataupun Facebook yang sudah lebih menjadi langsung bisa menjadi wacana. Makanya saya sangat setuju kenapa Pak Anies di Instagram itu engagementnya cukup tinggi, ya menghemat tenaga lah. Maksudnya ini nggak usah semua platform diisi, tapi tinggal kita satu platform yang paling kita tonjolkan yang mana. Karena Instagram ini dari umur paling XYZ itu sudah bisa akrab semua, gitu. Dan sensasi yang paling baru di Reels itu juga sudah hampir sama-sama dengan TikTok lah, gitu. Mungkin itu dulu ya. Kalau akun Instagramnya nanti @saksi-demokrasi juga. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu dikoreksi kalau ada kira-kira ya usaha semaksimal kita baru sampai di situ. Oke. Gitu. Monggo. Mungkin saya perlu garis bawahi soal media ini. Saya perhatikan ya, terutama IG ya. Saya sering share ke beberapa grup WA di wilayah itu. Setelah saya cek di IG itu yang nge-like cuma 3, 2, kadang-kadang saya sendiri. Jadi saya minta ke teman-teman wilayah itu bagaimana ini menjadi dikapitalisasi, di amplify terus itu. Di grup wilayah di share, di daerah juga di share, sehingga semua itu nge-like, entah baca apa tidak terserah gitu. Tapi yang pertama like itu aja dulu. Untuk berikutnya mungkin setelah ikut SKP mungkin rajin membaca juga. Oke, mungkin itu dari media. Soal pertanyaan nanti mungkin lebih lanjut. Sekarang kita pada sesi terakhir pengukuhan struktur pengurus wilayah sekaligus Pak Jakarta tadi udah langsung kasihan nanti nggak pulang-pulang monggo.